Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala, amma ba'da. Para tamu kita, Prof. Maskuri, yang lainnya lupa nggak kenalan karena pikiran saya lagi kalut sekali mikir pilpres begitu. Jadi tadi sudah disebutkan tapi lupa. Apalagi kenapa saya kok langsung ingat Prof. Maskuri, beliau tadi saya jambret dari rombongan, saya setiri sendiri ya. Tapi jangan khawatir, bapak-bapak dari Malang tidak ada deal politik gitu. Para tamu yang berbahagia, saya hanya merasa matur suwun bahwa madrasah kita termasuk dari sedikit madrasah yang dipilih oleh Unisma untuk dirawuhi. Masih banyak lembaga-lembaga lain, bahkan kiai-kiai besar yang lain yang berharap Prof. Maskuri beserta rombongan untuk rawuh di lembaga-lembaga pendidikan tersebut. Tapi kenapa yang dipilih kok MA, MMH? Nah ini makanya kembali kepada kalian, saya tidak mau tahu. Kalian dan sesuai amal perbuatan kalian sendiri. Kami atas nama Badan Pelaksana Pendidikan di bawah Yayasan Pendidikan Miftahul Huda ngaturaken sugeng rawuh di tempat kami. Nazaltum ahlan wa halaltum sahlan. Memang benar kata para ulama, ad-duyuf ya'tuna bi rizqihim. Tamu rawuh dengan membawa rezekinya sendiri-sendiri. Itu ada dua makna, Prof. Izin. Yang pertama, jelas Prof jelas dengan rombongan membawa rezeki yang luar biasa bagi kami. Yang kedua, bahwa perkara nanti Prof dan rombongan terlantar di sini, yaitu rezeki Prof sendiri begitu. Entah belum ada minumannya sampai sekarang, itu ya rezekinya Prof sendiri begitu. Terus selanjutnya kami mohon maaf atas segala kekhilafan dan sekaligus waktu yang sangat terbatas ini. Kami mau terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga itu menjadi amal Prof. Maskuri beserta seluruh jajarannya, sekaligus bermanfaat tidak hanya bagi Unisma, karena kemanfaatan Unisma benar-benar bisa dirasakan seluruh umat manusia. Karena sudah mendunia. Dari sekian ratus prodi tadi, kecuali yang 7 sudah bertaraf internasional, ada 70-an Prof ya. 37 yang sudah kualitas akreditasi unggul. Ini luar biasa sekali. Sudahlah, pokoknya itu saya sendiri sudah belepotan ngomong, sudah kehabisan kata-kata di hadapan tamu-tamu kita yang mulia. Semoga kerawan Prof ini benar-benar juga membawa manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, ala nikmatillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus Al-Mukarram Ki Haji Ahmad Nadif LCME, Ketua Badan Pelaksana Pendidikan Madrasah Miftahul Huda Tayu Pati, beserta seluruh jajaran dari Badan Pelaksana. Yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah Miftahul Huda Tayu, Bapak Abdul Rauf SPD, beserta seluruh jajaran pimpinan dari Madrasah Aliyah,
Kami bersyukur pada Allah pada siang hari ini dapat bersilaturahmi di tempat yang insya Allah penuh berkah, pondok pesantren yang memiliki figur yang disegani, memiliki figur yang dihormati, memiliki sebuah tradisi di mana tradisinya adalah tradisi mengintegrasikan antara ilmu dan agama, mencetak menjadi calon-calon ulama yang intelek dan intelek yang ulama, dan itu yang dimiliki oleh pesantren. Maka Unisma sendiri sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi Islam yang berafiliasi pada Nahdlatul Ulama, yang saat ini sedang memiliki satu cita-cita besar. Apa cita-cita besarnya? Yaitu menjadi juru damai dunia, bukan sekedar Indonesia. Gimana caranya Pak Rektor untuk menjadi juru damai dunia? Kami punya mahasiswa dari berbagai negara. Kita didik di Unisma dengan prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, tawasud, tawazun, tasamuh, ta'adul, ta'awun, musawa, amar ma'ruf nahi mungkar, yang kita integrasikan dengan proses pembelajaran di Universitas Islam Malang, sehingga dia pulang ke negaranya menjadi juru damai. Di tengah-tengah pergolakan, di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan berbagai macam rintangan dan tantangan, kita harapkan dia hadir di negaranya menjadi duta-duta, menjadi ambasador-ambasador Universitas Islam Malang, karena sesungguhnya Unisma memang dilahirkan untuk membangun budaya dan peradaban dunia. Universitas Islam Malang, kampus unggul, mencetak generasi entrepreneur muda berkualitas global melalui implementasi kurikulum merdeka. Kampus Islami dan terbuka bagi semua umat beragama dan warga negara. Jalinan kerjasama dengan dunia usaha, perguruan dalam dan luar negeri yang luas. Pilihan program studi lengkap dengan fasilitas pembelajaran modern, indah, dan nyaman. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Universitas Islam Malang, kampus entrepreneur muda kreatif, inovatif, produktif, unggul, berdaya saing nasional dan internasional, berwawasan global menuju world class university. Mau jadi pebisnis muda sukses dengan capaian gemilang yang kreatif, inovatif, serta bermoral? Yuk kuliah di Unisma Malang. Kita punya tagline, dan tagline itu adalah tagline yang memang kita desain sejak tahun 2014 di awal-awal saya menjadi rektor. Apa tagline Unisma? Unisma dari NU untuk Indonesia dan perdamaian dunia. Maka target pendidikan Unisma bukan sekedar mengembangkan SDM. Pada tingkat nasional yang saat ini ada 38 provinsi di Indonesia. Jadi 38 provinsi di Indonesia ini, seluruh wilayah itu ada di antara mereka yang kuliah di Universitas Islam Malang. Mahasiswa yang hampir 17.000 yang kami miliki itu adalah tersebar di 38 provinsi dan 41 negara di dunia ini. Ini satu kekuatan yang menurut saya, dan kami akan terus ekspansi untuk membangun sebuah jejaring. Jadi mahasiswa kami ini dari Eropa juga sudah ada, dari Timur Tengah apalagi, dari Asia juga sudah banyak, tapi terus akan kita kembangkan ke negara-negara di mana negara-negara itu belum mengirimkan calon mahasiswanya di Universitas Islam Malang.
Ini yang pertama adalah Unisma mempersiapkan diri menjadi perguruan tinggi yang mempersiapkan diri mengembangkan atau menciptakan perdamaian dunia. Yang kedua, bagaimana kami akan bisa menciptakan perdamaian dunia? Tema-tema besar yang kami angkat setiap semester, di antaranya adalah menyelenggarakan International Conference Student Exchange of Idea. Itu melibatkan mahasiswa-mahasiswa hampir 50 dan 60 negara. Terus dari tahun ke tahun akan terus berkembang melalui kantor urusan internasional yang kita miliki. Maka bagi kami, anak-anak sekalian, para santri, harus memiliki satu cita-cita besar, harus memiliki harapan besar, harus memiliki sebuah visi yang besar, dan sekaligus bisa mewujudkan itu menjadi bagian dari kehidupan saudara. Bagaimana saudara bisa menjadi leader, bukan hanya pada tingkat nasional dan internasional. Ini harus ditata mulai sekarang. Dan bagaimana cara menata? Tentu saudara bekali diri saudara dengan berbagai macam kemampuan yang lebih optimal. Kembangkan kreativitas, kembangkan inovasi, dan sekaligus pembelajaran yang saat ini yang dianggap konvensional mesti harus dilakukan berbagai macam perombakan. Tadi saya sampaikan di kajian, insya Allah kalau kajian Tayu menghendaki adanya sebuah diklat dari Universitas Islam Malang, kita akan kirim tenaga-tenaga expert hadir di Tayu dan di kajian Pati ini. Ini yang saya maksudkan bahwa silaturahmi di antara kita insya Allah membawa keberkahan. Karena apa? Ada titik temu di antara kita semuanya. Orang silaturahmi itu karena apa? Karena ada silatudzikri, ada semacam kesesuaian, ada semacam magnet yang sama. Kalau nggak ada magnet yang sama, mungkin juga tidak akan silaturahmi. Jadi muaranya pasti bermuara dari silatudzikri lebih dahulu. Karena apa? Silatudzikrinya itu sama akidahnya, sama pula pusat yang dijadikan sebagai sentral perubahan. Siapa itu? Al-Haqqul Mutlaq, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan intervensinya Allah kepada kita, kita bisa melaksanakan segala sesuatu dengan konsep allamal insana ma lam ya'lam, khalaqal insana 'allamahul bayan. Maka kekuasaan dan sekaligus prestasi-prestasi kita jangan sampai kemudian kita berpikir itu adalah karena saya, tapi karena ada orang yang mengatakan itu karena saya, berarti mereka tidak mengakui terhadap penguasa yang lebih hebat, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keberhasilan manusia sesungguhnya bukan ditentukan oleh diri dan pribadinya, tetapi juga melalui sebuah keyakinan yang optimal, yang kemudian dilaksanakan dengan ikhtiar pula yang optimal, yang disertai dengan doa dan tawakal. Dan itulah sebetulnya prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh Islam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Universitas Islam Malang, kampus unggul mencetak generasi entrepreneur muda berkualitas global melalui implementasi kurikulum merdeka. Kampus Islami dan terbuka bagi semua umat beragama dan warga negara. Jalinan kerjasama dengan dunia usaha, perguruan dalam dan luar negeri yang luas. Pilihan program studi lengkap dengan fasilitas pembelajaran modern, indah, dan nyaman. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern. Di sini, Universitas Islam Malang, kampus entrepreneur muda kreatif, inovatif, produktif, unggul, berdaya saing nasional dan internasional, berwawasan global menuju world class university. Mau jadi pebisnis muda sukses dengan capaian gemilang yang kreatif, inovatif, serta bermoral? Yuk kuliah di Unisma Malang. Kemudian yang berikutnya adalah
Bagaimana kita mendevelop sebuah lembaga pendidikan? Lembaga pendidikan harus keluar dari zona nyaman. Kalau kita selalu berada dalam zona nyaman, jangan berharap untuk maju. Karena apa? Masyarakat akan melihat bahwa keunikan dan perkembangan yang dimiliki oleh sebuah lembaga pendidikan yang membedakan dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Selama kita masih berkutat kepada hal yang bersifat mekanis, jangan berharap kita akan memiliki sebuah prestasi yang unggul dan membanggakan. Tetapi ketika kita memiliki satu langkah-langkah yang organis, memiliki satu konsep-konsep out of the box, keluar dari zona nyaman, agar supaya apa? Supaya kita memiliki daya saing dan sekaligus kita punya daya tawar karena kita memiliki keunggulan dan sekaligus memiliki satu kelebihan dari yang lain. Sebuah lembaga pendidikan yang maju, tentu ketika ada lembaga pendidikan yang maju, jangan ikuti kemajuan mereka persis dari apa yang dia lakukan. Kalau model ini sampai kapanpun kita tidak akan maju. Begitu juga anak-anak sekalian, ketika melihat temannya itu memiliki keunggulan, saudara tiru keunggulan teman saudara, saudara tidak akan bisa mengejarnya karena mereka lebih awal daripada saudara. Tapi ketika Anda misalnya saja memiliki satu konsep yang berbeda, tapi kita mengadaptasi dari konsep yang dia miliki, insya Allah Anda akan menjadi leader dan saudara akan menjadi pemenang dalam persaingan nasional maupun internasional. Maka dari itu saya mengajak kepada anak-anak sekalian, jangan selalu pada zona nyaman, tapi keluarlah dari zona nyaman. Karena zona nyaman itu tidak akan bisa mengantarkan Anda memiliki daya saing tinggi. Nanti yang terkait dengan persoalan beasiswa, terkait dengan persoalan bagaimana cara masuk Universitas Islam Malang, saya minta nanti Pak Wakil Rektor 3 untuk menyampaikan. Dari saya mungkin cukup sekian. Jadi Yai, itu legasi kami adalah saya hadir, kami memberikan satu athar di lembaga ini. Mudah-mudahan nanti athar-athar yang lain seperti apa. Lalu kemudian maka lembaga pendidikan NU jangan sampai kecil hati. Lembaga pendidikan NU menurut saya adalah sekarang sudah saatnya kita berkibar di negara kita, bukan hanya untuk Indonesia, tapi lembaga pendidikan NU sudah harus mengarah untuk dunia. Demikian, saya persilahkan Pak Wakil Rektor 3 langsung untuk bisa menyampaikan tentang persoalan beasiswa. Nanti akan disambung mungkin kalau ada waktu dengan dialog. Dan insya Allah hati kita ada di Kajen, hati kita ada di Tayu untuk membesarkan NU melalui kualitas sumber daya manusia. NU hebat kalau di dalamnya ada orang-orang hebat. Saya analogkan. Jadi boleh gunung tidak terlalu tinggi, tapi di dalamnya ada dewa-dewa yang hebat. Boleh pula danau tidak terlalu dalam, tapi di dalamnya ada naga-naga yang hebat pula. Demikian, walafu minkum, wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Islam Malang, kampus unggul mencetak generasi entrepreneur muda berkualitas global melalui implementasi kurikulum merdeka. Kampus Islami dan terbuka bagi semua umat beragama dan warga negara. Jalinan kerjasama dengan dunia usaha, perguruan dalam dan luar negeri yang luas. Pilihan program studi lengkap dengan fasilitas pembelajaran modern, indah, dan nyaman. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern. Di sini, Universitas Islam Malang, kampus entrepreneur muda kreatif, inovatif, produktif, unggul,
berdaya saing nasional dan internasional, berwawasan global menuju world class university. Mau jadi pebisnis muda sukses dengan capaian gemilang yang kreatif, inovatif, serta bermoral? Yuk kuliah di Unisma Malang.